Shalom. Bapak Ibu terkasih, jemaat lansia yang kami rindukan, puji Tuhan, pada saat ini kita akan kembali melaksanakan ibadah rutin Komisi Lansia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jemaat lansia lingkungan 4, juga untuk jemaat lingkungan 4 yang boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada Ibu Majelis lingkungan 4 yang boleh berkenan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Roma Siombing dan Ibu, di mana nanti Pak Pendeta Roma akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Ibadah akan kita mulai. Bapak dan Ibu, para sahabat, kekasih hatinya Tuhan. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita akan masuk dalam ibadah pada saat ini. Jemaat yang ada di rumah ini dan yang ada di rumah, kami persilakan berdiri. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti dengan layan yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di ibadah kita pada pagi hari ini, di ibadah Komisi Lansia, mari kita teguhkan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu silahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang di rumah dan yang bersama-sama dengan kami ibadah di sini, kita akan menyiapkan pembacaan Mazmur yang akan diambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Mari kita membacakannya secara berbalasan bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Bapak Ibu akan memulai pada ayat yang kedua yang menjorok ke dalam. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi ya Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi untukku meninggikan diri akanmu?
pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah aku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik. Demikian Mazmur. Kita akan sambut dengan memuji Tuhan dari lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Romasihom. Opa Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami datang ke hadapan-Mu bersyukur untuk ibadah komisi lansia di rumah keluarga Opa Mewengkang di tempat ini. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dapat melaksanakan ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur juga dapat mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami untuk kami dapat dengan baik mengerti akan firman-Mu. Terpujilah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita sebagaimana yang ada di ibadah Opa Oma terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22. Namun dalam kesempatan ini cukup panjang ya. Rut itu di perjanjian lama, pasal 1 ayat 1 sampai 22. Namun saya akan melompat-lompati yang saya baca ya. Ayat 1, ayat 8, ayat 16 dan nanti di bagian akhir. Ya. Rut pasal 1 sebagaimana yang ada yang di liturgi kita, pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saya lompat ke ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku.
ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Kita langsung ke bagian akhir sesuai dengan tema firman Tuhan kita di ayat terakhir. Maksud saya bukan di kita baca ayat 21 ya, bukan 22, ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, dengan turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sekian pembacaan firman Tuhan kita, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di rumah Opa Edi Mewengkang maupun kita yang di rumah masing-masing. Sungguh kita bersyukur kita dapat melaksanakan ibadah Komisi Lansia pada saat ini memasuki bulan November ini. Nah, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita temanya adalah Naomi, wanita yang tidak tenggelam dalam kepahitan. Ya, ini kita mau belajar dari seorang perempuan yang bernama Naomi. Ya, Opa Oma. Nah, di dalam Alkitab kita, baik Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, Rut adalah seorang wanita yang sangat terkenal. Kita tadi bacanya dari kitab Rut ya. Rut itu adalah seorang wanita yang sangat terkenal di dalam Alkitab ya. Kisah hidupnya diceritakan secara detail dalam satu kitab. Nah, kalau kita lihat Alkitab kita, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, di dalam 66 kitab yang ada ya di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, hanya 2 orang wanita yang kisah hidupnya diceritakan secara detail ya, secara detail dalam satu kitab. Ya, bukan satu pasal tapi dalam satu kitab ya. Yang pertama adalah Rut yang baru kita baca tadi ini Bapak Ibu sekalian ya, dan yang kedua Esther. Ya, ada kitab Esther, ada kitab Rut. Nah, jadi inilah secara detail dijelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Nah, dalam bacaan kita Rut, tadi sudah kita baca ya, sebenarnya satu pasal ya, ayat 1 sampai 22, tapi tadi kita membacanya hanya beberapa ayat saja ya untuk mempersingkat waktu. Di awal tadi dikatakan di Rut bahwa tanah di mana mereka tinggal itu mengalami paceklik ya Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa tumbuh, tidak ada yang bisa dimakan. Sehingga mereka harus menyingkir keluar dari daerah itu untuk mendapatkan makan minum mereka. Di sisi lain, Rut mengatakan kepada menantu-menantunya ya, karena menantu perempuan, karena anaknya laki-laki itu sudah pada mati semua, sudah pada meninggal. Nah, Rut mengatakan, sekarang kalian pulanglah kepada orang tua kalian, ke rumah keluarga kalian, ke tempat ibu kalian. Dikatakan ke tempat ibu kalian ya, supaya kalian bisa lebih baik hidup. Karena menurut pikiran Rut pada saat itu,
menantu-menantunya itu tidak bakal punya masa depan lagi. Saya katakan tidak punya masa depan dari diri Ruth sendiri, agar menantu-menantunya kalau mau menikah dengan laki-laki lain silahkan. Karena dia sendiri tidak bisa lagi menyediakan laki-laki lain. Kalau kita baca secara runtut firman Tuhan dari kitab Ruth itu, Opa Uma, Ruth sendiri mengatakan, saya tidak punya laki-laki lain. Kalaupun saya bersuami pada saat ini, lalu nanti kelak saya melahirkan ada anak laki-laki. Atau kalaupun saat ini saya sudah hamil, saya mau melahirkan. Masa kan kalian menunggu lama anak itu supaya bisa kalian jadikan suami? Nah, itulah Ruth mengatakan, pulanglah supaya kalian punya masa depan, dan bahkan kalau kalian mau menikah, silahkan. Itulah kata Ruth kepada menantunya, termasuk Naomi yang kita baca, ya. Opa Uma yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau dalam bacaan kita tadi di ayat 8 itu ucapan dari Ruth, dan ayat yang ke-16 sekali lagi saya baca ya. Naomi sendiri secara pribadi sangat menolak apa yang disampaikan oleh Ruth. Di ayat ke-16, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Inilah yang disampaikan Naomi kepada Ruth di ayat yang ke-16 ini. Ini di sini kita melihat satu karakter yang benar-benar sangat menonjol di pasal 1 ini mengenai kesetiaannya, baik kesetiaannya kepada mertuanya ya, maupun kesetiaannya kepada Allah yang disembah oleh mertuanya. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Jadi di sini kesetiaannya. Kembali kepada tema kita tadi, Naomi itu wanita meskipun kepahitan hidup yang dialami, meninggal suaminya, itu sesuatu yang pahit baginya, tetapi dia tidak tenggelam dalam kepahitan. Justru dia mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Satu hal yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, dia begitu setia ya. Dan bahkan dikatakan di bagian akhir, kalau aku hadir di dunia ini dalam keadaannya tidak ada apa-apa, aku pun dijemputnya dalam keadaan yang kosong. Itu tadi kan dikatakan di ayat bagian 21-22. Dia sungguh-sungguh percaya siapa yang menghadirkan dia di dunia ini dan siapa yang menjemput dia di dunia ini, dia tetap percaya kepada Allah. Dia tidak berpikir di dalam hidupnya masalah martabat. Ya, masalah martabat dalam tradisi adat istiadat yang ada di kampung halamannya, dia tidak berpikir seperti itu. Dia tidak berpikir dia mau kaya, mau miskin, mau datang kepada dalam hidupnya sehari-hari, dia tidak berpikir. Aku pergi, aku datang ke dunia ini dalam keadaan tidak ada apa-apa, dan aku pun pulang dalam keadaan kosong. Dia tidak berpikir apa pangkatnya, bagaimana status sosialnya dalam kehidupan. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia tetap setia kepada Allah. Dia tidak memikirkan pahit yang dialaminya, tetapi dia tetap setia kepada Allah. Itulah yang kita baca di ayat yang ke-16 ini. Nah, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat 22 ini, tentu kita perlu sekali belajar ya dari firman Tuhan ini. Perlu sekali kita teladani. Sekali lagi, karakter yang menonjol di sini adalah kasih setia Naomi kepada mertuanya, dan kasih setia yang tidak luntur dalam keadaan sulit kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada pertemuan kita di rumah Opa Edi Mewengkang. Opa sudah diberkati Tuhan hari ini ya, tepatnya ya, yang ke-70 ya. Oh, 81. Oh, saya diskon lagi.
Wah, ini sayang-sayangan dengan Oma Mewengkang nih ya. Sayang-sayangan ya. Oh, salah lagi. Jangan-jangan saya yang udah lansia ini. Lupa terus ini. Ya, Oma Nengke ya. Oma Nengke 81 juga? 85. Wah, kalah Opa. Kalah Opa. 85? Iya. Berarti Opa Mewengkang panggil kakak dong. Panggil kakak. Panggil sus. Oh, panggil sus. Ya. Nah, kita bersyukur pada kesempatan ini Tuhan kasih setianya ya. Satu di Alkitab juga itu berkat Tuhan ya. Itu berkat yang luar biasa. Di Alkitab digambarkan umur panjang. Itu merupakan harta kekayaan yang dikaruniakan Tuhan. Diberikan kepada Opa. Nah, bicara masalah kesulitan-kesulitan hidup. Semua kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Kita belajar dari Naomi. Dia tidak mengalami kepahitan dalam kesulitan hidupnya. Allahmu adalah Allahku kepada mertuanya. Nah, inilah doa kita, Opa Oma, termasuk Opa yang Tuhan berkati hari ini, ya. Kita tetap bersyukur, kita tetap setia kepada Allah. Bicara masalah kesulitan hidup, ya itu yang dikatakan oleh Naomi, dengan keadaan tidak ada apa-apa, aku datang ke dunia ini, dan dalam keadaan kosong pula aku dijemputnya. Dia kembalikan kepada Tuhan. Dia lebih percaya kekuatan, keindahan hidup itu bersama dengan Tuhan. Ya, Opa Oma. Nah, sungguh bersyukur juga pada kesempatan ini. Saya juga sebenarnya sudah rindu, sudah kangen, mau kepingin ketemu Opung Sitorus. Ya, bisa bertemu. Nah, Opung, nanti hari Sabtu malam ada komisi pria di lingkungan 3 di rumah Bapak Tri Derajat. Supaya Opung bisa tetap berjalan berpikirnya, hadir ya, hari Sabtu. Jam 6 atau jam 7? Antara jam 5 atau jam 6 nanti. Oh? Jam 6 ya? Oh, nanti tunggu pengumuman aja ya? Iya. Komisi pria, tapi juga katanya yang lain diundang juga ya? Komisi pria sama majelis. Iya. Nah, jadi supaya kita ketemu dengan teman-teman, bisa berinteraksi, bisa pikiran kita ingat ya. Hadir Opung ya. Termasuk juga Opa Mewengkang hadir ya. Atau saya jemput nanti, Bung? Oh, enggak. Sama-sama jalan kaki kita. Ya, itulah ya. Ya, bersyukur Opung Sitorus datang ya. Semoga ini tetap di tengah-tengah situasi pandemi yang sudah meredup ini, kembali lagi ya kita ke yang lalu, aktif lagi dalam ibadah kita ya, supaya hidup ya, supaya hidup situasi kita. Ya, demikian firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Nyanyian sambutan kita sambut dengan El Shaddai.
Bapak Ibu terkasih, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan untuk Bapak Ibu juga yang di rumah bisa menyiapkan. Kita tiba akan memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita. Sebelum kita memberi persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat atas nats Alkitab yang terambil dari Ibrani 9 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bagi jemaat yang di rumah dapat memberikan persembahan melalui majelis lingkungan masing-masing atau melalui pengurus komisi lansia. Sementara persembahan kita jalankan, mari kita bernyanyi dari lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku milikku harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di dalam Yesus, puji dan syukur Tuhan, kalau pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami telah Engkau pimpin di dalam ibadah komisi lansia ini, dan kami pada kesempatan yang baik, yang indah ini kami boleh memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, biarlah kiranya persembahan yang kami berikan berupa rupiah ini Tuhan berkati agar dapat dipakai di dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja Pok Pelita. Kami tahu Tuhan, persembahan yang sempurna yang Engkau inginkan adalah diri kami Tuhan. Biarlah ya Bapa, walaupun di usia kami yang sudah lanjut, tetapi kami tetap ingin mempersembahkan diri kami untuk Kau pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan yang telah memberi Tuhan. Berkati Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa berkat-Mu akan selalu tercurah buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa doa ini yang kurang sempurna hanya dalam Yesus Kristus yang adalah penyelamat kami, yang adalah juru selamat kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya,
Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat yang kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur melalui firman Tuhan yang kami dengar dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22, di mana kami melihat sikap setia dari Naomi yang sungguh setia kepada mertuanya dan sungguh setia kepada Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang karakter yang menonjol pada diri Naomi dapat kami teladani untuk kami juga setia kepada Tuhan, kendati pun berbagai persoalan yang kami hadapi. Kami tetap percaya Engkau lebih luar biasa di dalam hidup kami daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu. Di saat ini kami juga berdoa Tuhan, di rumah keluarga Bapak Edi Mewengkang, kami dapat beribadah bersama-sama dengan Opa Oma. Sungguh kami bersyukur Tuhan, keluarga membukakan pintunya untuk kami dapat bersama-sama beribadah. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang ada di Komisi Lansia, dan juga Tuhan segala hal yang dikerjakan oleh Komisi Lansia, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan, orang tua kami, Opa Oma yang sedang sakit dan sedang pemulihan. Kiranya mereka juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Beni Talane, Bapak Lukman Suryadi, Ibu Suhanto, Ibu Bilham Taule, Ibu Suwarni Gatot, Ibu Ria Toruan, Bapak Sucipto, Bapak Martin Lamboto, Bapak Sitorus, Ibu Markus, Ibu Subari, dan orang tua baik Opa maupun Oma dari Bapak Kris Hardianto. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan yang sedang sakit dan pemulihan. Demikian juga kami tetap berdoa buat menantu dari Bapak Mewengkang, Bapak Harto Hamdani yang baru-baru saja mengalami musibah. Namun kami sungguh bersyukur Tuhan telah memulihkan bertahap kondisi Bapak Harto. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit ini, biarlah mereka dalam jamahan yang daripada Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu kami berserah ya Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan, di bulan November ini kasih setia Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Komisi Lansia, baik itu Ibu Elizabeth, Ibu Bapak Sapil Samidi, Ibu Poli Isyahaya, dan Bapak Edi Mewengkang yang berulang tahun pada saat bulan November ini. Biarlah senantiasa kasih setia Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan mereka alami, dan itu sungguh hati mereka menggelora melihat kebaikan Tuhan. Engkau nyatakan kepada mereka dan mereka terus tetap mengucap syukur, memuji Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus buat keluarga di tempat ini yang mengizinkan kami untuk dapat beribadah, keluarga Bapak Edi Mewengkang dan Oma di tempat ini yang memberi kami untuk beribadah. Berkatilah Opa, Oma di dalam hidup mereka sehari-hari. Berkati juga anak mantu mereka, berkati cucu-cucu mereka, baik yang sedang sekolah maupun bekerja. Biarlah senantiasa keluarga besar ini dalam pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkati rumah ini Tuhan. Biarlah hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjaga rumah ini, yang menyertai rumah ini, yang memberkati rumah ini, baik rumah maupun seisinya. Berkatilah Bapa di surga. Harapan-harapan yang ada, baik bagi Opa dan Oma maupun anak mantu serta cucu-cucunya, apapun harapan mereka di dalam kasih Kristus,
Kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus Opa yang berulang tahun pada hari ini memasuki umur yang ke-80-an. Kami bersyukur Tuhan panjang umur yang Tuhan karuniakan kepada Opa Mewengkang. Biarlah senantiasa hari-hari yang ada di depannya, yang terus dia jalani, terus dalam pertolongan daripada Tuhan. Apa yang ingin mereka capai Tuhan, Tuhan kehendakilah, dan dalam kasih-Mu Engkau memberkati. Sungguh kami bersyukur, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan juga kepada Oma yang mendampingi, biarlah Tuhan juga berikan hikmat, berikan kekuatan, dan juga kesehatan. Sehingga sebagai orang tua kepada anak-anak, sebagai istri kepada suami, sebagai Oma kepada cucu-cucu, Oma juga dapat dengan hikmat daripada Tuhan memerankan peran yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita, Opa Oma, kita akhiri persekutuan kita hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410, bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, baik kita yang di rumah keluarga Bapak Idi Mewengkang maupun kita di rumah masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Opa Oma, ibadah kita selesai. Salam. Silahkan duduk. Puji Tuhan, ibadah selesai, namun masih ada lagi satu perhatian untuk warta Komisi Lansia yang akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth. Silakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kasih, yang di sini maupun yang di rumah, kita akan mendengarkan warta Komisi Lansia.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Mawengka serta keluarga yang telah menyediakan tempat untuk beribadah Komisi Lansia. Terima kasih Pak. Dan terima kasih pula kepada Bapak Pendeta Roma yang telah melayani firman yang begitu indah buat kita semua, buat ibu-ibu dan bapak-bapak lansia, sebagai contoh Naomi buat kita. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Berikutnya, terima kasih atas kehadiran Jemaat Lingkungan 4 dan juga jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online. Terima kasih kepada tim KKP dan multimedia yang membantu di dalam lingkungan liturgi dan di editing. Ibu-ibu dalam kasih Yesus, ada pengumuman ibadah bulan depan akan dilaksanakan di gedung gereja sebagai ibadah penutup sekaligus ibadah menyambut hari Natal. Dalam hal ini kami pengurus akan mengundang jemaat lansia dengan perwakilan di setiap lingkungan masing-masing. Ibadah tatap muka terbatas dan live streamingnya. Jadi kita hanya mengundang setiap lingkungan 2 orang ya Bu. Demikianlah Warta Komlat atau Komisi Lansia. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kita akan menyanyikan lagu Mas Lansia bersama Bapak Ibu di rumah. Kami para usia lanjut di jemaat pelita, mau terus tetap berguna bagi gereja dan keluarga. Bertekun di dalam iman pada Sang Juru Selamat, untuk dapat memberi kesaksian selagi ada kesempatan. Puji syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu pada masa tuaku. Engkau tetap Tuhanku, selalu mengucap syukur dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat. Kami para usia lanjut di jemaat pelita,